Haleluya. Mendengar seruan hati. Haleluya. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah terang Kau temani aku. Haleluya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kami kuasa dari tempat hati. Bapa Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Dalam namanya. Dalam namanya. Kau hadir di sini, Kembali kepada Ibu Gembala. memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulialah. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalami kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulialah. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Ketenangan ada di dalam Engkau, Tuhan. Ketenangan ada di dalam-Mu. Haleluya. Kami tenang di dalam-Mu. Hanya Kau, hanya Kau. Haleluya. Mengaruhlah kuasa-Mu, mengaruhlah kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, memenuhi setiap kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam-Mu, Tuhan, ada ketenangan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap kami. Kasih-Mu, Tuhan, sanggup membalut setiap luka kami. Terima kasih, Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami.
Engkau Bapa yang selalu ada dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hati kami limpah dengan ucapan syukur. Karena Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus pimpin kami Tuhan. Agar kami selalu menjadikan Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Engkau adalah satu-satunya sumber ketenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Firman-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Layakkan hamba-Mu. Biarlah hamba layak menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah Engkau taruh hati-Mu, hati seorang murid bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita akan melihat firman Tuhan saat ini. Bersama kita buka di dalam 1 Samuel pasalnya yang keempat. 1 Samuel pasalnya yang keempat, kita akan baca bersama dalam ayat 1b hingga seterusnya. 1 Samuel pasal 4 ayat 1b. Kalau sudah dapat, kita akan bersama-sama membaca ayat ini. Saya undang saudara, Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. 1 Samuel pasal 4 ayat 1b, 2, 3. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, "Allah mereka telah datang ke perkemahan itu." Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini?"
Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Amin, sampai di situ. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan saat ini bagaimana bangsa Israel ketika melawan Filistin mereka dikalahkan. Kalau pada ayat pertama dari pasal 4 ayat 1b dikatakan di situ, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Mereka maju berperang melawan orang Filistin dan mereka berkemah dekat Ebenezer dan orang Filistin berkemah di Afek. Dan orang Filistin buat strategi, mereka berkemah itu berhadapan dengan Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat pada ayat yang kedua, di situ tercatat bahwa Israel kalah. Israel kalah kira-kira 4.000 orang. Tertulis di situ 4.000 orang. Dan ketika mereka pulang, para tua-tua di kemah itu berkata, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita melihat saat ini mengapa para tua-tua itu pun bertanya-tanya. Mengapa ya? Kenapa? Kok kita ini dikalahkan sama Filistin? Oh, ini nih. Tabut Allah, tabut Allah. Ayo, bawa ke sini. Tabut Allah itulah yang harus dibawa ke sini. Pasti kita menang. Dan kita baca tadi, mereka mengangkut tabut Allah itu. Mereka bawa masuk ke medan pertempuran bersama-sama dengan mereka. Karena mereka berpikir ketika tabut Allah itu ada, maka kita pasti menang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah baca juga pada ayat yang ke-10. Amatlah besar kekalahan yang terjadi. Lebih besar dari saat tabut Allah itu enggak ada. Dikatakan di sini bahwa 30.000, kalau tadi cuma 4.000. Ketika mereka mengambil tabut Allah itu, ada bersama-sama dalam medan pertempuran, bersama-sama. Kekalahan itu malah 30.000. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita pun sama dengan bangsa Israel. Sama dengan para tua-tua, ya para tua-tua Israel saat itu. Kadangkala kita berpikir begini, yang penting, ya, pokoknya saya menyebut nama Tuhan. Kadangkala orang seperti itu, menyebut nama Tuhan. Tapi nggak peduli dengan kelakuan kita, dengan karakter kita, dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yang penting saat ada masalah, udah. Pokoknya kita sebut nama Tuhan. Pasti beres. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat latar belakang dari kisah tabut Tuhan ini ya, dijadikan tameng oleh Israel. Tapi mereka kalah. Kalau kita mundur dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama.
Kita akan baca bersama-sama. 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Kita perhatikan baik-baik. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ketika tabut Allah dibawa bersama-sama ya dengan mereka, Israel membawa dan mereka menjadikan itu sebagai kekuatan mereka, tetapi mereka kalah, itu didasari kehidupan bangsa Israel yang tidak berubah, yang tidak dekat dengan Tuhan, meremehkan Tuhan. Jadi mereka hanya memakai tabut Allah ini, mungkin kebanyakan orang-orang yang di luar sana mungkin yang seringkali mungkin mereka berkata itu dengan sebutan jimat barangkali ya. Menjadikan itu jimat. Oh, kalau ada tabut Allah ini sudah aman. Ya. Walaupun hidup mereka di dalam dosa, tapi kalau ada jimat ini aman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tabut Allah ini mereka angkat. Alkitab mencatat di situ ada anak Eli, Hofni dan Pinehas. Padahal Allah sudah murka terhadap Hofni dan Pinehas. Karena apa? Mereka begitu meremehkan akan hadirat Allah. Mereka begitu meremehkan akan tabut Allah. Hofni dan Pinehas. Dan bangsa Israel pun melakukan hal yang serupa. Sangat meremehkan. Sehingga bait Allah di Silo, mereka hanya menjadikan sesuatu yang biasa-biasa saja. Sehingga pada ayat 1 di situ dikatakan bahwa firman Tuhan pun jarang. Nubuat penglihatan ya, penglihatan pun tidak sering. Karena apa? Bangsa Israel sudah menjauh, hidupnya menjauh dari Tuhan. Karakternya tidak mau berubah. Dan itu jahat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pada ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Di situ mencatat, mengisahkan bahwa setelah mereka membawa tabut perjanjian, mereka terpukul kalah. Ya. Mereka membawa tabut perjanjian dan mereka terpukul kalah. Kita melihat di sini, tabut Allah itu mereka hanya menjadikan suatu alat untuk memanfaatkan suatu keadaan. Mereka hanya memperalat tabut Allah untuk kepentingan mereka. Dan Allah tidak suka akan hal itu. Ya. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kita sudah sangat mengerti akan hal ini. Ini perhatian bagi saya pribadi dan bagi jemaat Tuhan. Jangan sampai kita meremehkan yang namanya hadirat Tuhan.
Setiap persekutuan kita dengan Tuhan, Allah hadir. Amin. Dan Allah gak suka kita menyepelekan, kita mengabaikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Hofni dan Pinehas dikatakan ada di sana pada ayat 4. Ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Bukan masalah Hofni dan Pinehas itu ada dekat tabut Allah itu. Bukan. Tetapi ketika mereka ada di tabut Allah itu, mereka tetap melakukan hal dursila. Dan itu kekejian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, itu bukan hal yang mudah. Hati-hati, apalagi kami hamba-hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, ya, worship leader, singers, pelayan-pelayan Tuhan dalam bentuk apapun. Kalau kita tidak hati-hati, ya, kita pun akan tergelincir. Karena kadangkala kita membuat sesuatu di dalam hati kita yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Kesombongan. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita merasa bahwa wah, itu karena saya. Berarti kita tidak bedanya dengan Hofni dan Pinehas. Kita membuat hal yang keji di dalam hati, ya, dalam hati kita. Sepertinya tersembunyi dari banyak orang, tapi kita transparan di hadapan Tuhan. Ya kan? Kita transparan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat ketika kita berada di tabut atau berada dekat dengan tabut Allah itu. Allah melihat hati kita. Apakah kita pembuat dursila tanda kutip di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Keluaran 25. Ayat yang ke-22 bisa ditampilkan. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini mengenai tabut perjanjian. Kalau Bapak Ibu lihat, Keluaran 25 mulai dari ayat 10 dan sampai dengan ayat 22 itu mengenai tabut perjanjian. Ya, itu mengenai tabut perjanjian. Kita perhatikan baik-baik di situ pada ayatnya yang ke-22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu. Ya, tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Tabut Allah itu bukan sembarangan. Tabut Allah itu juga bukan untuk orang sembarangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika imam besar masuk ke dalam, disitulah tempat Allah berbicara, ya, dengan imam besar
tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan, yang akan Tuhan perintahkan kepada imam besar untuk disampaikan kepada orang Israel. Dan sebelum tabut Allah itu diangkat, harus ada korban bakaran dulu. Tapi ini dengan entengnya, ya. Ini dengan entengnya. Mereka mengambil tabut Allah itu dari bait Allah. Dan untuk kepentingan mereka, untuk kemenangan mereka, mereka bawa tabut Allah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu pelayanan, apa saja. Ya, apa saja. Suatu pelayanan. Berarti kita juga sedang mendekatkan diri di tabut Allah itu. Jangan mengentengkan apapun. Ya. Jangan meremehkan pelayanan sekecil apapun. Mengatur kursi pun itu pelayanan. Saya diawali pelayanan awal yaitu mengatur kursi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan itu bukan harus berdiri di depan, ya, harus berkhotbah, bukan, harus mimpin pujian, bukan, tapi apa saja yang kita lihat, oh ini di rumah Tuhan ini, aku mau melakukan apa ya Tuhan? Tuhan taruh di hati, lakukan dengan setia dan itu dihargai oleh Tuhan. Walaupun hamba Tuhan tidak melihat. Karena setiap hal apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, kita berada dekat dengan tabut Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Israel, ya, menggunakan tabut Allah itu ketika hanya perlu saja. Ya. Ketika hanya butuh saja. Dan mereka mengira bahwa, oh ya, ada tabut Allah di sini pasti kita menang. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kita mau lihat firman Tuhan ini. Ketika bangsa Israel bersorak, Filistin gemetar karena tabut Allah itu. Ya. Tuhan itu tetap Tuhan. Tapi Tuhan juga mendisiplinkan anak-anaknya. Mungkin kita berkata begini, oh, kayak ada seorang ibu katakan begini, saya nggak mau jadi guru sekolah minggu karena saya takut anak saya melihat, membandingkan. Kok ibu saya di sekolah minggu itu kok baik banget ya. Tapi kalau di rumah kok suka marah ya gitu. Ya. Tuhan kepada bangsanya, kepada umatnya, dia tetap Bapa yang mendisiplinkan ketika anak-anaknya salah. Ya. Allah kita, Tuhan kita, bagi semua orang, mereka tetap melihat bahwa benar-benar dia Tuhan yang memang berkuasa. Karena kesaksian banyak orang dan mereka sendiri melihat bahwa mujizat demi mujizat terjadi karena kuasa Allah. Dan itu dirasakan oleh Filistin. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka ketakutan. Ya, mereka ketakutan. Tapi Tuhan tetap mendisiplinkan Israel. Kekalahan Israel bukan karena Allah membenci Israel. Tapi kekalahan Israel karena mereka didisiplinkan oleh Tuhan. Ya. Sebagai anak didisiplinkan oleh Tuhan. Tuhan gak mau menjadikan dia tambal butuh kita. Gak mau. Karena apa? Tuhan mau
kita berbicara dengan Dia. Dari hati ke hati, kita mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Dan ketika Dia berbicara kepada kita, kita mendengar. Bukan hanya ketika butuh aja datang. Ya, bukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang Israel mengandalkan Tuhan dalam peperangan mereka dengan cara yang salah. Ya. Dengan cara yang salah. Hati-hati. Ada juga kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berkata begini, saya mau melakukan pekerjaan ini. Oke. Dari hari ke hari kita tidak melibatkan Tuhan. Tapi ketika kita mau melakukan sesuatu yang besar. Oh iya. Saya mau berdoa untuk hal ini. Karena saya mau melakukan hal yang besar. Sama dengan Israel. Ya. Hanya ketika melakukan hal yang besar menurut mereka. Mereka melibatkan Tuhan. Tuhan mau kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Tuhan mau dalam segala perkara, dalam segala hal. Kita libatkan Tuhan. Ya. Jadi jangan jadikan Tuhan itu tambal butuh. Cadangan. Jangan. Tuhan mau Dia adalah utama di hati kita. Amin. Tuhan mau Dia itu utama, melebihi segala sesuatu. Ya. Kalau kita baca, kita kembali di ayat kita tadi di dalam Samuel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada ayatnya 1 Samuel 2, ya, ini benar-benar Tuhan katakan pada bagian B, dikatakan di situ. Ayat 30 bagian B, pasal 2 ayat 30 bagian B. Jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya, Dia begitu mengasihi kita sehingga Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita, menebus dosa kita. Tapi jangan lupa, kita diciptakan sebagai kekasihnya Dia. Untuk memuja Dia. Ya. Jadi dalam setiap kesibukan kita, ambil waktumu untuk berkasih-kasihan dengan Dia. Ya. Jangan sampai kita, ketika kita sudah kepepet nih, seperti bangsa Israel, sudah kepepet baru, oh ya, aku mau datang kepada Tuhan. Ambil tabut itu, ambil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita menjadikan atribut-atribut rohani itu sebagai kekuatan. Ya. Oh, pokoknya kalau aku mau kemana ke tempat yang mengerikan, aku bawa aja salib. Bukan itu. Semuanya sudah terukir di hati kita. Amin. Di dalam kita ini sudah terukir. Ya, sudah terukir. Yesus dalam iman kita ini sudah terukir, terpatri, tidak dapat dimusnahkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu,
Jangan memanfaatkan dan memperalah Tuhan. Jangan membuat Tuhan itu urutan kesekian. Atau nanti kalau saya butuh, ya, sebagai cadangan aja. Jangan. Seperti bangsa Israel, ya. Tetapi biarlah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau menjadikan Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita. Amin. Jadikan Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun ya hal-hal fisik lahiriah apapun dimusnahkan, semua sudah terukir di dalam hidup kita. Tuhan mendisiplinkan anak-anaknya. Tapi Tuhan juga mengkumandangkan siapa dirinya. Ya, Dia adalah Allah yang punya kuasa. Ketika bangsa Filistin merampas tabut Allah ini, ya, mereka merampas tabut Allah. Tabut Allah ini mereka juga pikir, oh ya, tabut Allah ini. Ya, tabut Allah ini ada dalam kehidupan mereka, pasti mereka menang. Ya, mereka bawa aja dan mereka bawa ke kuil Dagon. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya pernah menjelaskan tentang bagaimana tabut Allah ini ada di kuil Dagon, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di situ, wah, semua yang namanya patung-patung jatuh, ya, ketika tabut Allah ditaruh di kuil, patung-patung itu jatuh, dikembalikan lagi, jatuh lagi, bahkan terbelah. Hei, ambillah tabut Allah kalian ini. Ya, mereka sendiri ketakutan. Ambil tabut Allah kalian ini. Ya. Dan akhirnya tabut Allah itu dikembalikan kepada orang Israel. Ya. Saya mau, ya, dari rumah Dagon itu, apa yang terjadi karena ada tabut Allah di situ, saya mau kita mengambil satu pelajaran iman di situ, bahwa kuasa Allah itu, ya, hadirat Allah itu tetap memiliki dampak yang luar biasa. Amin. Amin. Ya. Jadi ketika kita bekerja, kita di mana aja, percaya, ya. Ketika Allah ada dalam kehidupan kita, itu memiliki dampak yang luar biasa. Tapi jangan lupa, Allah mau perbaiki hidup kita. Ya. Perbaiki hidup kita. Jadi jangan seperti bangsa Israel yang hanya menjadikan tabut Allah itu seperti jimat dalam hidup mereka, tanpa mereka menghargai tentang hadirat Allah. Allah gak suka akan hal itu. Tapi biarlah kita mengerti bahwa Allah itu segala-galanya. Jangan jadikan cadangan dalam hidup kita. Tapi jadikan Dia hal utama. Permuliakanlah Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan mempermuliakan hidup kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percayalah. Ketika kita tidak menjadikan Allah itu cadangan dalam hidup kita, maka Allah pun akan membela hidup kita. Ya, Allah adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan saya pribadi dan saudara. Maka Allah yang luar biasa itu pun hidup bersama-sama dengan kita dengan kuasa hadiratnya. Puji Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Satu hal yang harus kita ingat, Dia begitu rindu. Dia begitu rindu. Dia rindu setiap
kami Tuhan. hatiku jadi Haleluya. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Hatiku melihat-Mu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan kata-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Bawa hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah Dia memulihkan kita. Bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ini hati kami, bentuklah, pulihkanlah ya Tuhan. Haleluya. Bawa hati kami lebih lagi. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala pujian hanya bagi-Mu. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu,
sucikanku, kuduskan hatiku, Engkau baik bagi kami, Tuhan. Tuhan, kami mau belajar menghargai hadirat-Mu, Tuhan. Tabut perjanjian-Mu, Tuhan. Lambang kehadiran-Mu, Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, kalau kami dapat melayani Engkau, melayani pekerjaan Tuhan, kalau kami dapat menyembah Tuhan sampai hari ini, semua berkat kebaikan-Mu, Tuhan, berkat kemurahan-Mu. Kami tidak ingin menjadi umat-Mu seperti anak-anak Imam Eli, Tuhan, yang tidak menghargai tabut perjanjian, Tuhan. Tapi kami mau belajar menghargai Engkau, Tuhan kami. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, ubah hati kami, perbaharui roh dan batin kami. Ciptakan rasa lapar dan haus untuk mencari wajah-Mu, untuk berdiam di dalam hadirat-Mu setiap waktu di dalam roh. Biarlah kami menjadi umat-umat yang bertanggung jawab di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa secara khusus. Mungkin ada umat-Mu yang sedang sakit, Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Setiap umat-umat Tuhan Engkau jamah Tuhan, Engkau bekerja, Engkau memberkati pekerjaan umat-umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Engkau memberkati Tuhan kesehatan anak-anak-Mu Tuhan. Yang mengalami Tuhan, yang menemukan jalan buntu dalam pekerjaan, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga Tuhan, Tuhan juga menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan. Kami berdoa
buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau melihat bangsa ini Tuhan. Engkau tolong bangsa ini, Engkau lindungi bangsa ini dari setiap niat-niat jahat manusia. Engkau bongkar sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang berkuasa, Engkau sendiri yang bekerja ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kota kami, kota di mana kami menyembah Tuhan, kota di mana kami berkeluarga, kota di mana kami bekerja, kota di mana kami melayani Tuhan. Berkatilah kota ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Lingkungan gerejamu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk semuanya. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah memberikan segala sesuatunya di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan pimpin di perjalanan. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan yang tidak terbatas. Hadirat Tuhan menyertai kita dan ada di dalam kehidupan kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.